Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini adalah video requestan yang paling banyak dari teman-teman. Ya, video kali ini kita bakal coba nih compare antara Redmi 9 dengan Poco M3. Jadi di video kali ini kita bakal tes nih ya, si Redmi 9 dengan chipset MediaTek Helio G80 dan Poco M3 dengan Snapdragon 662. Jadi kita bakal langsung compare aja. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelum lanjut videonya, untuk kedua HP ini adalah varian yang 4x64 ya guys ya. Jadi Poco M3 ini 4x64 dan Redmi 9 ini varian yang 4x64. Nah, untuk MIUI-nya di sini udah sama-sama MIUI 12. Cuman beda ekor aja. Untuk Redmi 9 di sini masih ekor 01 dan Poco M3 ini udah ekor 04. Dan ini baru update ya BTW. Di video sebelumnya kita belum update, itu masih MIUI 12.0.3 untuk Poco M3. Tapi tadi siang barusan aja kita update. Karena menurut saya mungkin setelah update performanya bakalan lebih kenceng. Nah, di sini saya juga udah tes nih ya untuk skor Antutunya. Untuk skor Antutunya dari kedua HP ini bisa dibilang meloncat jauh. Ya, skornya ini beda jauh banget. Untuk Redmi 9 di sini mendapatkan skor di kisaran 198 ribuan. Berbeda dengan Poco M3. Poco M3 di sini mendapatkan skor di kisaran 175 ribuan. Bahkan ini turun. Sebelumnya di MIUI 12.0.3 untuk skor Antutunya di kisaran 182 ribuan, tapi di sini malahan turun. Ya, tapi untuk masalah skor di sini kita nggak usah dijadiin patokan ya. Yang penting buat main game nggak drop FPS aja. Tapi kalau misalkan buat FPS-nya stabil pas main game, itu bisa dibilang ya gahar itu HP. Tapi kalau misalkan drop ya baru temen-temen tuh tanda tanya. Di sini sebelum lanjut saya udah coba untuk masalah touch-nya dari kedua HP ini. Untuk Redmi 9 untuk touch-nya cuman sampai 9 aja, nggak bisa sampai 10. Saya heran sih, mungkin tangan sayanya yang belum ngejangkau. Tapi ini udah maksimal saya pencet-pencetnya. Berbeda dengan Poco M3, Poco M3 ini untuk masalah touch-nya bisa sampai 10. Ya, menurut saya untuk masalah touch mungkin menang si Poco M3. Dan saya pun juga udah cek menggunakan aplikasi Real Drum. Ya, untuk Poco M3 ini bisa touch sampai lebih dari 5 drum ya. Tapi si Redmi 9 ini cuman sampai 4 drum aja yang bisa disentuh. Dan selebihnya itu nggak bisa dijangkau. Ya, menurut saya untuk masalah touch Poco M3 lebih menang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu gaming testnya. Di sini kita punya 5 game yang bakalan kita tes. Yang pertama adalah Omega Legends, yang kedua adalah Mobile Legends, yang ketiga adalah PUBG Mobile, yang keempat adalah Asphalt 9, dan yang kelima adalah game Genshin Impact. Karena saya masih penasaran untuk masalah game yang kelima ini, terutama untuk game Genshin Impact. Apakah kedua HP ini masih recommended buat main game Genshin Impact? Di sini kita bakal buktiin guys. Yang pertama di sini kita bakal coba buat main game Omega Legends dulu. Bang, kenapa nggak main game FF? Ya, di video kali ini saya nggak pengen toxic dulu untuk masalah game FF. Karena takutnya nanti saya dibully lagi. Karena saya udah damai sama anak FF, jadi saya nggak pengen ngebully lagi anak FF. Ya, tapi kalau misalkan ngomong FF itu enak aja gitu loh. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan ya guys ya, dengan mengaktifkan fitur bayangan. Ya, pastinya kalau misalkan kita aktifin fitur bayangan ini, otomatis HP kita bakalan berat banget. Jadi kita bakal coba untuk settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur bayangan yang ada di game Omega Legends ini. Untuk FPS-nya si Redmi 9 mendapatkan di kisaran 25 sampai 40 FPS guys. Dan menurut saya itu udah cukup playable banget buat Redmi 9 untuk main game Omega Legends. Dan saya juga jarang banget nemuin stuttering ataupun nge-lag gitu. Buat main Omega Legends di Redmi 9 ini menurut saya cukup recommended dan cukup worth it banget. Setelah saya bermain Omega Legends selama 1 match, ya untuk baterainya di sini berkurang 8% aja guys buat si Redmi 9. Untuk suhunya di sini pas saya cek menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, untuk suhu baterainya di sini di kisaran 38 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 49 derajat Celcius guys. Yang menurut saya ini nggak terlalu panas ya buat main game Omega Legends di Redmi 9 ini guys. Di sini kita beralih ke Poco M3. Untuk FPS-nya si Poco M3 mendapatkan di kisaran 17 sampai 22 FPS guys. Yang menurut saya ini meloncat jauh banget dari Redmi 9. Ya, di Redmi 9 kita bisa mendapatkan sampai 40 FPS, tapi si Poco M3 ini cuma dapat di kisaran
17 sampai 22 fps aja guys. Ya mungkin teman-teman bisa nilai sendiri aja untuk fps segitu, apakah playable atau enggak. Untuk baterainya setelah kita main game Omega Legends, si Poco M3 ini lebih irit ketimbang Redmi 9. Ya, cuman memakan 6% aja per match. Yang menurut saya ya bisa dibilang oke juga sih kayaknya. Ya tapi itu wajar karena baterainya si Poco M3 ini 6000 mAh. Jadi mungkin wajar aja untuk presentasi segitu. Dan untuk suhunya setelah kita main game Omega Legends ini, menurut saya di Poco M3 nggak terlalu panas banget. Berbeda nggak kayak si Redmi 9. Kalau Redmi 9 cenderung lebih panas, tapi si Poco M3 ini lebih adem. Ya, untuk suhu baterainya di sini di kisaran 37 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 48 derajat Celcius, guys. Nah, sedikit catatan ya untuk user Poco M3. Kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan FPS yang baik, bisa aja setting grafiknya ke medium aja atau ke settingan seimbang biar mendapatkan FPS yang cukup stabil. Ya, kalau settingan seimbang kita mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 40 fps. So far buat main game Omega Legends kedua HP ini masih bisa dibilang worth it banget ya guys ya. FPS-nya masih bisa kehandle dari kedua HP ini. Lanjut ke game selanjutnya yaitu game Mobile Legends guys. Untuk settingannya dari kedua HP ini kita setting rata kanan, yaitu settingan high guys. Berhubung si Redmi 9 ini masih mentok di settingan high, jadi kita setting rata kanan aja, yaitu settingan high, dan fitur mode HFR-nya kita aktifin. Untuk FPS-nya dari kedua HP ini sebenarnya udah oke banget guys. Ya, untuk FPS-nya dari kedua HP ini bisa mendapatkan di kisaran 50-an sampai 55 FPS guys. Yang menurut saya buat main game Mobile Legends dari kedua HP ini masih recommended banget guys. Ya, buat main game LOL aja Poco M3 bisa ngelibas dengan baik. Harusnya buat main game Mobile Legends bisa ngelibas dengan baik juga guys. Dan untuk baterainya kedua HP ini pas main game Mobile Legends selama satu match nggak begitu ada penurunan yang drastis dari kedua HP ini. Untuk Redmi 9 baterainya ini berkurang 6-7% aja guys. Nah, kalau Poco M3 di sini berkurang 5% aja guys. Yang menurut saya untuk penurunan baterainya nggak cukup drastis ya guys ya. Dari kedua HP ini buat main game Mobile Legends. Dan untuk suhunya juga dari kedua HP ini masih bisa dibilang hangat doang kok guys. Jadi nggak panas-panas banget. Untuk Redmi 9 baterai suhunya di kisaran 38 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius guys. Nah, kalau Poco M3 untuk suhu baterainya di kisaran 37 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 51 derajat Celcius guys. Ya, untuk kedua HP ini buat main game Mobile Legends menurut saya nggak ada kendala sama sekali. Untuk frame drop-nya nggak ada sama sekali, untuk lag-nya juga nggak ada sama sekali. Keduanya sama-sama lancar banget guys buat main game sekelas MOBA Mobile Legends ini. Lanjut ke game yang ketiga yaitu PUBG Mobile guys. Untuk settingannya dari kedua HP ini sebenarnya kita setting keduanya berbeda ya. Untuk Redmi 9 dapat settingan di Smooth Ultra dan Poco M3 cuma dapat di settingan Smooth High aja guys. Jadi kedua HP ini kita sama ratain settingan rata kanan. Untuk Redmi 9 settingan Smooth Ultra dan Poco M3 settingan Smooth High aja guys. Untuk masalah FPS, si Redmi 9 ini mendapatkan di kisaran 35-42 FPS guys. Ya nggak usah ditanyain lagi. Karena untuk settingan Smooth Ultra, FPS-nya si Redmi 9 ini lebih stabil daripada Poco M3. Nah, kalau Poco M3, FPS-nya ini di kisaran 24-33 FPS guys. Untuk settingan Smooth High-nya guys. Untuk baterainya dari kedua HP ini bisa dibilang berbeda sangat jauh ya guys ya. Redmi 9 ini cenderung lebih boros. Ya, untuk baterainya si Redmi 9 berkurang 9-11% per match. Nah, kalau Poco M3 di sini berkurang 7-8% doang guys per match. Dan untuk suhunya juga dari kedua HP ini nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Untuk suhu baterainya si Redmi 9 di kisaran 40 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius guys. Dan untuk Poco M3 di sini suhu baterainya di kisaran 39 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 53 derajat Celcius guys. Nah, sedikit catatan untuk Poco M3 ini pas buat main game PUBG Mobile, pas lagi berhadapan dengan musuh, di sini terjadi frame drop dan menurut saya itu cukup mengganggu banget guys. Iya, untuk FPS-nya itu bisa sampai di kisaran 15 FPS guys. Yang menurut saya itu cukup mengganggu banget pas lagi berhadapan dengan musuh. Mungkin kita nanti bakalan auto mati guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Asphalt 9 guys. Untuk settingan grafiknya dari game Asphalt 9 kedua HP ini kita setting kualitas tinggi guys. Untuk FPS-nya si Redmi 9 mendapatkan di kisaran 30-40 FPS guys.
Nah, berbeda dengan Poco M3 di sini mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 30 FPS guys. Terus untuk baterainya si Redmi 9 ini berkurang 8% pas kita main game Asphalt 9 selama 15 menit. Berbeda dengan Poco M3, di sini Poco M3 cuma berkurang 6% aja pas main game Asphalt 9 selama 15 menit. Untuk suhunya pun di sini Redmi 9 cenderung lebih panas lagi ya guys ya. Untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 54 derajat Celcius guys. Nah, kalau Poco M3 ini cenderung lebih adem. Untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius guys. Sedikit catatan, untuk kedua HP ini pas buat main game Asphalt 9 ya agak drop FPS ya pas lagi tabrakan sama mobil lawan. Ya untuk FPS-nya di sini agak drop dan juga kalau misalkan lagi banyak efek di sini untuk FPS-nya pun bisa drop sampai di kisaran 10 FPS dari kedua HP ini. Lanjut ke game terakhir, yaitu game Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting rendah ya guys ya, alias settingan default. Ya, kenapa saya settingan rendah? Karena mungkin untuk settingan rendah ini ya bisa mendapatkan FPS dan kualitas gambar yang cukup baik dari kedua HP ini. Karena kalau misalnya kita settingan terendah yang kemarin itu burik banget. Mungkin kita bakal coba settingan rendah aja dari kedua HP ini guys. Untuk FPS-nya si Redmi 9 mendapatkan di kisaran 24 sampai 34 FPS guys. Dan paling kalau misalkan drop itu di kisaran 13 FPS aja. Berbeda dengan Poco M3, si Poco M3 ini untuk masalah FPS-nya bisa dibilang ya cukup memadai sih ya. Untuk FPS-nya si Poco M3 di kisaran 20-an sampai 30 FPS. Nah, kalau misalkan drop itu bisa sampai di kisaran 10 FPS guys. Lagi-lagi untuk masalah baterainya si Redmi 9 ini cenderung lebih boros. Ya, untuk baterainya pas kita main game Genshin Impact selama 15 menit berkurang 9 sampai 12% guys. Nah, berbeda dengan Poco M3, si Poco M3 ini cenderung lebih irit. Ya, untuk baterainya ini cuma berkurang 7% sampai 10% pas main game Genshin Impact selama 15 menit. Terus untuk masalah suhunya dari kedua HP ini masih bisa dibilang stabil, cuman lebih hangat aja si Redmi 9. Nah, untuk Redmi 9 suhu baterainya di kisaran 44 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 57 derajat Celcius. Berbeda dengan Poco M3, si Poco M3 ini untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius guys. Buat main game Genshin Impact sebenarnya dari kedua HP ini udah oke banget guys. Cuman ya masalah yang tadi, teman-teman tahan atau enggak untuk masalah frame dropnya. Dan itu untuk masalah frame drop tergantung dari teman-temannya aja. Teman-teman nyaman atau enggak. Kalau menurut saya pribadi itu kurang nyaman buat FPS segitu dari kedua HP ini. Yang terakhir kita bahas kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya sebenarnya dari kedua HP ini udah oke banget. Cuman di sini kedua HP ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau Redmi 9 ini untuk masalah baterainya agak boros dan untuk suhunya di sini agak hangat. Ya, bisa dibilang panas ya. Tapi untuk masalah performanya si Redmi 9 ini nggak usah diraguin lagi. Tapi kalau Poco M3 ini untuk masalah konsumsi dayanya, terutama untuk masalah konsumsi daya baterainya, di sini Poco M3 lebih irit. Dan untuk suhunya di sini bisa di manage dan nggak terlalu panas buat suhunya si Poco M3. Ya, kalau menurut saya kedua HP ini masih bisa dibilang worth it banget. Dan ini mungkin jadi HP saingan besar sih ya, karena harganya nggak jauh beda. Cuman yang curang nih si Poco M3 ini, untuk dalam paket pembeliannya udah dapat adapter 20 watt yang dimana itu udah fast charging. Kalau si Redmi 9 ini cuma dapat 10 watt aja. Sedih sih sebenarnya. Terus untuk masalah MIUI update-nya cuman sekarang itu sampai di MIUI 12.0.1. Belum ada info lagi untuk masalah update-nya. Saya kesel sih, ini kesian nih anak bawang. Aduh, parah sih. Gara-gara dia nih kayaknya nih. Power Ranger. So, sekarang pertanyaannya, mending mana? Poco M3 atau Redmi 9? Ya, semuanya tergantung teman-teman aja. Lebih suka MediaTek atau Snapdragon. Di situ teman-teman sesuaiin aja sama budgetnya juga. Tapi HP Poco M3 ini agak sedikit goib. Ya, bahkan bisa dibilang goib banget sih. Kemarin 50.000 unit itu cuman habis 5 menit aja. Dan saya pun juga kaget. Wow, 50.000 unit loh. Cuma 5 menit aja. Tapi kedua HP ini sebenarnya udah cukup worth it banget guys. Tinggal tergantung teman-temannya aja.
pengen dapat performa yang kencang, atau pengen dapat baterainya yang tahan lama. Ya tergantung teman-temannya aja yang bisa milih dan bisa nentuin sendiri. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.